dijelaskan mungkin bagaimana keterlibatan bakal dalam kasus Denny Sumargo Denny sendiri, Sumargo. katanya kan sebagai saksi, benar nggak sih atau seperti apa sih Kak? Oke, jadi awalnya pas lagi waktu kebetulan kan aku kemarin tuh ke Singapura sama adik aku, dan juga Densu sama Olive juga lagi di Singapura. Nah, terus adalah berita keluar lagi yang dulu pernah keluar. Jadi Densu sama si Olive, aku panggil si Olive ya, mereka langsung menghubungi aku secara langsung karena aku kan sahabatnya Densu, aku kenal sama Densu udah lebih dari 7 tahun lah gitu, aku bersahabat sama dia. Nah, dan sedikit banyak aku tahu lah bagaimana kisahnya Densu sama yang dulu gitu, sama yang masalah yang lalu yang sekarang keluar lagi. Nah, mereka minta aku untuk jadi saksi sebagai orang dekat, teman dekatnya Densu yang sedikit banyak tahu bagaimana kasus yang dulu gitu. Jadi kemarin si Olive telepon, pas lagi waktu kita lagi di Singapura lah, sampai pulang dari Singapura juga minta secara langsung untuk jadi saksi, dan saya bilang sebagai sahabat kenapa enggak untuk bantu. Kakak Linda sendiri kenal dekat dengan mantan Densu yang dulu, kenal dekat itu sosoknya gimana? Jujur saya nggak tahu siapa beliau. Jadi dulu tuh Densu cuma cerita ke saya. Waktu itu cerita di mana ya, di daerah Senayan lah gitu. Kita ketemu, kita ngobrol, terus dia cerita bahwa adalah wanita yang perempuan yang bilang bahwa punya anak yang dikandungnya itu adalah anaknya Denny Sumargo. Nah, Densu cerita sama saya bahwa kalau memang benar itu anaknya, ya dia akan bertanggung jawab. Tapi kan harus, jadi tapi kan harus ada tes DNA untuk membuktikan bahwa itu adalah anak biologisnya Denny Sumargo kan. Nah, si Densu cerita, ya udah, dia bilang ya gue harus tes DNA dulu gitu, tes DNA membuktikan bahwa kalau memang itu anak gue akan bertanggung jawab penuh gitu. Kalaupun misalkan memang terbukti bukan juga, ya aku tahu bagaimana baiknya seorang Denny Sumargo gitu, dia tetap akan baik sama anak itu gitu. Itu yang dulu dia cerita gitu. Tapi ternyata kan hasil dari DNA-nya itu kan membuktikan bahwa memang anaknya itu memang bukan anak biologis Denny Sumargo gitu, dan dia juga ngasih tahu, oh ternyata ini bukan anak gue gitu. Terus gimana ya, apa kalau misalkan emang itu gue akan tetap baik sama anak itu gitu. Udah, cuma kok belakangan ini aku sempet baca juga ya bahwa dari pihak yang sana, jujur aku nggak kenal siapa orang itu, aku nggak tahu, cuma tiba-tiba ada aja keluar bahwa katanya ini minta untuk DNA gitu. Kalau sekarang keluar lagi berita kayak gini, ya udah. Kalau aku sih, aku tahu Densu cerita sama aku, ya gue siap kok kalau untuk misalkan harus tes DNA yang untuk kedua kalinya gitu. Tapi kan bisa dikatakan kayak ini kan memang udah lama juga gitu Yeah. kan. Terus maksudnya tujuannya mungkin kayak ingin mencari ini nggak sih, kayak kesempatan untuk dianya pansos lagi atau mungkin seperti apa? Kalau itu bukan ranah aku ya, aku juga nggak. Kalau misalkan aku bilang nanti aku salah, aku nggak tahu niat dibaliknya itu apa. Cuma yang sekarang di concern ini adalah kan Denny Sumargo tuh bilang sama aku, begitu juga Ci Olive, Densu udah punya keluarga, udah punya istri, dia juga seorang menantu. Ci Olive juga punya keluarga besar juga, dan dulu Densu tuh diam. Kenapa? Yang aku tahu Denny Sumargo dulu tuh diam, nggak mau kasar tuh, nggak mau memperpanjang masalah itu karena perempuan itu kan, aku juga nggak tahu siapa namanya, perempuan itu punya anak 2 kan gitu, anak 2, yang satu yang konon katanya tuh anak Denny Sumargo. Jadi karena melihat itu, ya udahlah, kasihan seorang ibu gitu kan dengan 2 anak, jadi dia nggak mau perpanjang. Cuma karena sekarang nih
Densu sudah punya istri, dia juga punya keluarga gitu, nggak bisa diam begitu aja kan. Dan juga nanti Densu juga kan punya nama besar, apalagi sekarang dia sedang lagi naik-naiknya dan dia punya banyak pekerjaan yang harus dia tanggung jawab dengan pekerjaannya. Dan aku juga, kita sama-sama tahulah di dunia entertain itu bagaimana. Kalau misalkan ada sedikit aja cacat juga kan pasti akan membuat nama baiknya jadi jelek gitu kan. Nah begitu juga Ci Olive ini juga, beliau kan juga S2 hukum. Beliau mengerti hukum, jadi di sini nggak bisa diam begitu saja karena masih banyak tanggung jawab seorang Denny Sumargo untuk ya pekerjaan-pekerjaannya beliau gitu. Jadi ya yang aku tahu saat ini kenapa Densu tuh akhirnya melakukan untuk tindak selanjutnya ya karena itu gitu. Ada saksi yang siapkan selain Mbak Kalina, mungkin ada lagi? Katanya sih ada, tapi aku nggak tahu siapa. Nah kalau misalkan pas lagi mereka minta aku untuk jadi saksi, aku bilang ya kenapa enggak gitu. Terus karena memang kalau dari Olive sendiri juga bilang karena istrinya tahu kalau aku juga salah satu sahabatnya juga, Denny Sumargo, yang sedikit banyak tahu tentang Denny kayak gimana. Memang mereka sendiri yang minta kakak jadi saksi? Mereka sendiri yang meminta? Iya, mereka langsung minta sendiri aku untuk jadi saksinya. Terus dari itu mau nggak kata gitu, aku bilang ya udah kenapa enggak gitu, karena aku orangnya gini, selama aku membantu orang yang benar dan aku juga tidak akan mau melebihkan, mengurangi atau apapun itu, aku siap untuk bersedia untuk membantu gitu. Panggilan kapan ya? Kan kalau saksi kan ada panggilan atau panggilan belum tahu kapan. Kemarin juga sepulang dari Singapura juga aku ngobrol sama Densu, ya ada kemungkinan nanti aku dipanggil, bisa juga tidak gitu. Aku belum tahu juga kapan. Itu tergantung nanti bagaimana lawyernya juga atau pihak kepolisian kan gitu. Ini kan sebelumnya kan memang perempuan ini kan nggak muncul, terus sekarang muncul dengan alih-alih ingin mempertanggungjawabkan, atau mungkin ada obrolan nggak sih ini kayaknya dia tuh memanfaatkan apa ya, kayak keuntungannya dia tuh seperti sama Denny Sumargo. Nama besar Densu sekarang. Jujur kalau itu aku nggak mau, kalau kesannya kalau aku nggak mau bicara, kalau misalnya aku bicara terkesan kayak aku memojokkan pihak sana. Jangan mentang-mentang karena Kalina deketnya sama Densu dan Olive, dan Olive nanti pikirnya kayak oh ini belain temennya kayak gitu. Aku nggak mau seperti itu. Aku mau mengatakan bahwa ya kalau sekarang sih apa ya, mungkin kan katanya beliau tidak puas dengan hasil tes DNA karena itu hasilnya dari dokternya dari Densu gitu kan. Ya sekarang kalau misalkan kayak tadi kayak aku bilang tadi juga, kalau misalkan memang harus ada tes DNA kedua, ya Densu siap gitu, dan dari itu juga nggak masalah. Ayo gitu. Ini kan bisa dikatakan yang dipermasalahkan adalah DNA pertama itu kan apa ya, kayak semacam Denny Sumargo yang nentuin kakaknya tuh gitu kan. Yang kedua itu kan pengennya dia sendiri yang nentuin dari pihak cewek itu. Yang nggak masalah sih, yang aku tahu Densu nggak masalah. Toh juga di rumah sakit di Jakarta berapa banyak sih yang bisa melakukan tes DNA kan gitu, nggak banyak juga kan. Nah jadi kalau misalkan memang dia mau menentukan, yang aku tahu, yang balik lagi yang aku tahu pihak dari Denny Sumargo juga bersedia gitu. Yang penting janganlah ada omongan-omongan yang di belakangnya bagaimana, karena kan Denny Sumargo juga punya pekerjaan dan juga di bidang entertain tuh jangan ada sedikit nama jelek nanti akan mempengaruhi pekerjaannya juga gitu. Sebagai seorang entertain juga saya juga sangat amat tahu gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan masalah ini cepat selesai dan mudah-mudahan juga kesaksian saya nanti juga bisa membantu. Jadi ya semoga semua baik-baik aja lah. Oke, Kak, ini kan bisa dikatakan hari ini kan dirimu juga tadi habis video callan sama Denny Sumargo juga, seperti apa sih gitu kan? Biasa aja sih, ngobrol-ngobrol aja. Aku cuma ngasih tahu ke dia gitu, gila lu ya, gara-gara lu nih gue dikejar-kejar wartawan, cuma kayak gitu-gitu aja gitu. Terus kalau obrolan-obrolan yang penting-pentingnya cuma kemarin aja lah, dari waktu pulang kita dari Singapura gitu kan. Karena kebetulan banget jadi Singapura, saya juga di Singapura gitu. Jadi kita sempat ngobrol-ngobrol mau ketemu tapi nggak sempat ketemunya pas ngobrol seriusnya pas pulang dari itu. Nah kalau tadi aku cuma bilang, gue dikejar wartawan gitu. Aku bilang gue ngomong di sini apa adanya ya, yang setahu gue aku bilang gitu sama beliau, sama Densunya. Terus ya udah nggak apa-apa, ngomong aja apa adanya gitu. Dan karena memang di sini aku nggak mau ada nanti dari pihak
ada pihak yang merasa nanti dirugikan dengan kata-kata aku atau kesannya kayak aku tuh nanti memojokkan satu belah pihak. Aku nggak mau dibilang begitu karena memang aku di sini tidak memihak maksudnya istilahnya tidak memojokkan gitu, tidak memojokkan pihak sana gitu. Yang pasti aku mau membantu sahabat aku, semoga semuanya ya hasil nanti tesnya pun semoga sesuai dengan harapan masing-masing lah kedua belah pihak ini. Lagi betul. Bagus. Udah ya, telurnya nanti keluarin dulu aja ya. 100 loh yang gue. Ada lagi Tapi fair nih. Posting Kali sendiri bilang dia nggak takut sama laporan Densu, mungkin gimana menanggapinya? Ya kan setiap orang tuh punya mereka punya hak masing-masing untuk kayak merasa pembenaran gitu lah, pembenaran. Mbak. Aduh. Nggak bisa kan orang nggak apa-apa. Ya udah, biarin dulu deh ya. Oke, boleh lagi bilang jawab. Iya, soal yang dia kan posting itu bilang katanya dia nggak takut sama laporan Densu, mungkin dari kasus. Ya setiap orang kan punya hak untuk membela dirinya sendiri gitu kan. Begitu juga dari pihak Densu dan Olive, mereka juga punya hak untuk membela juga gitu. Apalagi kayak tadi aku bilang, Olive ini juga kan lulusan S2 hukum kan, pasti Olive mengerti kenapa sih apa yang akan terjadi nanti gitu loh. Nah dia juga nggak mau tinggal diam juga lah kalau misalkan suaminya, kalau mungkin dulu Densu kan sendiri kan ya, makanya. Dan yang aku tahu sejak masalah itu Densu tuh lebih kayak mencari Tuhan gitu, dan dia lebih jadi kayak mendekatkan diri lagi ke Tuhan. Setiap manusia kan punya masa lalu ya, mau itu masa lalu baik atau buruk gitu. Dan juga setelah kejadian itu Densu tuh lebih kayak mendekatkan diri sama Tuhan, karena dia bilang gue bener-bener lebih kayak religius lah saat itu gitu loh ya kan. Nah ya yang aku tahu lagi sejak kejadian yang masalah yang dulunya itu, Densu banyak banget perubahan dari Densu yang sebelum dan setelah kejadian itu gitu. Dan itu perubahannya menurut aku tuh positif banget gitu. Nah sekarang kalau misalkan memang dari pihak perempuan itu tidak merasa puas dengan hasil DNA ya dia punya hak juga untuk melakukan tes DNA kedua kalinya gitu. Mau dari pihaknya dia yang mencari dokternya atau rumah sakitnya di mana, itu ya nggak masalah gitu. Karena emang dari Densu sendiri juga nggak masalah gitu. Dan yang aku tahu seorang Denny Sumargo itu orang yang bertanggung jawab banget, orang yang sangat amat bertanggung jawab. Kalaupun dulunya itu memang dinyatakan bahwa positif itu adalah anaknya, ya dia akan bertanggung jawab, dia akan menjadi bapak yang baik. Itu yang aku tahu. Dari Mbak Kalina sendiri nih ini kan yang pertama udah jelas hasilnya. Si cewek ini tiba-tiba minta lagi. Dari Mbak Kalina secara pribadi sempat menjadi tanda tanya nggak? Ini orang ngapain sih? Iya, ya kayak tadi aku bilang, ya pasti sebagai temannya Densu aku berpikir ini ada apa lagi ya, kasihan sih temen gue udah baik-baik aja, udah punya rumah tangga, udah punya istri, keluarga lah ibaratnya kayak gitu, kok ada aja lagi gitu ya. Memang setiap rumah tangga pasti ada cobaannya ya. Aku cuma bilang sama Ci Olive, semangat ya, mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Tapi kalau menurut aku pribadi ya pastinya ada ketidakpuasan lah dari hasil itu. Yang menurut beliau pasti ini kan dari dokter Densu, bukan dari dokter gue ya. Pokoknya gue akan lebih puas kalau misalkan dari gue gitu, rumah sakit dari gue, ya nggak apa-apa gitu. Nggak pokoknya dari pihak, bukan dari pihak saya, dari pihaknya Densu, keluarga ya nggak masalah. Memang kalaupun harus nanti dicari dokternya dari mereka ya nggak masalah. Gitu. Tapi Kak Densu sering minta saran nggak sama Kak Kalina? Minta saran? Enggak sih, Densu orang yang sangat amat pintar untuk dalam hal apapun. Menurut aku dia tahu apa yang dia lakukan. Makanya pas lagi masalah yang pertama dia lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Kenapa? Karena siap. Tapi minta saran. Oke Mbak Kak. enggak lah, kalau Densu tuh orang yang sangat, menurut aku tuh dia orang yang bisa mengambil sikap gitu, dan dia nggak pernah minta saran sama saya, malah sebaliknya kalau ada masalah saya curhat sama dia terus gitu. Tahu misalkan dulu sih ya, dia tuh sering banget, pokoknya kita tuh sering banget namanya teleponan sampai
tengah malam kayak gitu, cuma sekedar dia nasihatin aku gitu, atau juga dia cerita tentang diri dia kayak bagaimana dia kedekatan dia sama Tuhan saat ini, ya paling seputar kayak gitu. Kita kalau ngomong tentang kehidupan aja sih, jadi nggak pernah ada kalau masalah cerita yang tentang masalah ini cuma yang dulu aja. Kayak sekarang karena ini timbul lagi, baru dia bilang pokoknya kalau misalkan nanti lu jadi saksi gue, lu bicara apa adanya, yang lu tahu, yang pernah gue cerita ke lu, nah itulah yang ungkapin. Aku bilang ya iyalah, gue nggak mau gue lebihin, nggak mau gue kurangin, karena takutnya nanti akan jadi memojokkan kan gitu. Maka Mas bakal tahu Ferry seperti apa nggak sih orangnya? Wah, aku nggak tahu. Aku bahkan nggak tahu apa. Yang aku tahu mereka berhubungan di tahun 2013 atau apa ya? Aku nggak lupa lah gitu. Pokoknya pas aku kalau nggak salah mau cerai apa sudah cerai sama papanya anak aku lah gitu. Jadi kalau misalkan itu aku nggak tahu sosoknya, ternyata aku nggak tahu. Tapi pernah ketemu berarti ya? Nggak pernah. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu siapa beliau. Aku nggak tahu siapa yang perempuan itu gitu. Densu juga nggak pernah cerita bagaimana hubungannya sama dia. Cuma cerita tentang masalah pas udah ada kejadian tes DNA itu aja. Cuma kalau misalkan untuk mereka apa bagaimana aku nggak pernah tahu. Dan aku juga nggak pernah mau cari tahu juga gitu. Kalau selama Densu nggak cerita. Kak, sedikit dong update tentang dirimu yang